Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ketemu kembali bersama saya Jana Wirjana Ahmad dalam konten YouTube saya. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat bagi yang melihat ataupun mendengar video yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Baiklah, kali ini saya berada di rumah saya di Kabupaten Sungai Tengah, Barabai, Kalimantan Selatan. Nah, jadi yang ingin saya bahas, materi yang saya bahas adalah fungsi dan cara menggunakan air conditioner atau AC. Nah, jadi AC atau air conditioner itu biasanya itu bukan hal yang barang biasa yang sering kita lihat itu. Ya, jadi di mana-mana itu banyak itu baik untuk ruangan, AC ruangan ataupun AC untuk mobil, pesawat, kereta api, dan lain sebagainya. Nah, jadi AC ini atau air conditioner dari namanya air conditioner adalah untuk mengkondisikan suhu atau ruangan tertentu. Nah, jadi dia tetap stabil sesuai yang dikehendaki, yang diinginkan si pemiliknya. Nah, makanya suhunya itu bisa diatur situ berapa derajat atau tempat atau ruangan itu yang dikehendaki sehingga terkondisikan itu tetap terjaga ter terpelihara gitu kestabilan suhunya di situ. Nah, jadi ini AC ruangan atau AC yang kita gunakan sering di keperluan di kantor atau di rumah. Nah, itu kadang-kadang kita cara menggunakannya, cara memanfaatnya kurang kurang maksimal atau kurang tahu gitu. Nah, jadi pada kesempatan ini saya memberitahukan cara menggunakannya di situ. Nah, pertama ya masalah merek penggunaan AC itu ya itu tergantung hati dan keyakinan masing-masing. Jadi AC itu tujuannya untuk mengkondisikan ruangan itu tadi. Nah, ruangan itu harus yang pertama harus tertutup. Nah, yang tertutup ya. Tapi dalam hal ini jangan terlalu tertutup rapat karena di ruangan itu kita perlu oksigen, perlu udara atau sirkulasi udara atau oksigen yang kita perlukan dan juga zat berbahaya karbon dioksida itu harus dikeluarkan di situ. Makanya harus ventilasi itu harus ada. Nah, ventilasi yang digunakan itu yang harus standarnya gimana? Kadang-kadang kita, oh kalau ruangan sudah atau kantor yang pakai AC harus ditutup rapat. Nah itu saya kira itu bukan bukan begitu caranya. Itu cara yang nggak higienis. Walaupun memang hasilnya maksimal dingin di situ. Karena tujuannya adalah agar suhu dingin itu tidak keluar gitu. Di ruangan itu tetap terkonsentrasi. Tapi jangan seperti itu. Sirkulasi udara itu perlu juga diperhatikan dalam hal ini. Nah, makanya ruangan itu harus ada ventilasi. Nah, makanya kalau punya saya itu ya seperti ini. Nah, ini. Ruangan ini seperti ini. Nah, itu ada ventilasi itu. Nah, ventilasi itu kan sirkulasi udara harus normal. Tapi kalau dibuka seperti itu ada kita pasang AC ruangan. Nah, nanti dinginnya itu nggak maksimal juga. Makanya harus dilapis filter di situ. Nah, ini saya gunakan gabus ini nantinya filter itu. Busa ini. Nanti ditempel di situ nanti. Jadi tujuannya adalah hawa dingin tidak keluar ruangan, sementara sirkulasi udara tetap berjalan dengan normal di situ. Nah itu, jadi kita tetap sehat. Nah, makanya itu cara menggunakan air conditioner itu ya kita harus tahu juga cara penggunaannya dan juga AC yang digunakan itu disesuaikan juga dengan jenis ruangan. Kalau ruangannya besar ya PK-nya harus tinggi. Kalau ruangannya sederhana yang sedang ya tergantung di situ. Ya masalah merek saya katakan juga ya tergantung lah gitu. Nah, masalah penggunaan suhu itu tergantung relatif, tergantung pengguna orangnya gitu. Mau yang dingin lebih dingin atau yang sedang gitu atau yang biasa itu terserah. Nah, ini juga masalah AC untuk di mobil ya. Di mobil atau di kendaraan itu kadang-kadang kita juga salah salah penggunaan. Sebenarnya di kendaraan itu ya, udara yang didapatkan tuh dari mana untuk sirkulasi itu. Nah, itu ada kalau mobil-mobil tertentu tuh ada semacam ventilasi di situ. Nah, jadi pada saat mobil jalan, walaupun ventilasi itu kecil, mungkin udara yang dimasukkan ke dalam ruangan tuh, ya mungkin ya cukup terpenuhi. Nah, tapi kalau kendaraan atau mobil pada saat kondisi diam, atau berhenti, kita parkir menggunakan AC, nah itu kadang-kadang orang tidak tahu.
cara menggunakannya itu. Nah, makanya kan ada di tombol AC. Maaf ya, saya ini nggak punya mobil, mobilnya nggak ada, jadi saya hanya menyampaikan di sini. Makanya di tombol mobil itu kan ada tanda panah berputar seperti itu. Nah, berarti itu ditekan kalau kita untuk parkir, kalau untuk diam, supaya ada terbuka ventilasi. Atau uh, kaca mobil itu dibuka sedikit supaya udara itu ada keluar masuk di situ. Nah, makanya banyak kejadian kasus kenapa orang menggunakan AC dalam satu ruangan, mobil mati atau meninggal dunia, lemas karena kekurangan udara di situ, kekurangan oksigen. Perlu diketahui ya, AC ini itu tujuan utama itu untuk menstabilkan suhu. Yang kita gunakan saat ini lah pendingin, cool. Kalau di luar negeri mungkin ya penghangat, semacam apa namanya itu, penghangat ruangan gitu. Nah, kalau kita ya pendingin, cool. Nah, jadi apa namanya? AC itu tidak ada udara luar masuk, cuma dia mengeluarkan dingin di blower itu, kemudian dibagi ke penjuru ruangan. Udara itu difilter dengan saringan di situ. Cuma itu aja. Jadi nggak ada udara luar masuk ke dalam tuh nggak ada. Secara teorinya itu nggak ada. Cuma mendinginkan, artinya udara-udara yang di dalam itu aja yang diputar-putar gitu. Nah, makanya itu harus ada sirkulasi udara. Nah, nanti kita sampaikan cara memasang ini di ventilasi ruangan yang saya tunjukkan tadi itu gabus. Nah, nanti kita praktikkan cara memasang dan bagaimana nanti hasilnya setelah kita pakai itu. Demikian dulu, terima kasih. Ya, ini ada bahannya. Ini bahannya adalah bahan yang sederhana yang kita pakai untuk menutup ventilasi itu. Ini bahannya dari bahan jok. Nah, bahannya mudah didapatkan kok seperti ini. Nah, jadi ini sudah saya potong, saya bentuk, saya sesuaikan dengan bentuk ventilasi. Jadi ini fungsinya dia ini untuk nantinya banyak ya ganda ini. Pertama dia bisa menyaring debu nanti dari luar ruangan masuk ke dalam, tertahan di sini. Jadi suatu saat kalau debunya udah banyak bisa kita cuci nantinya. Nah yang kedua juga menyaring udara kotor. Biasanya malam hari itu di ruangan itu ya, udara itu banyak mengandung zat berbahaya, karbon dioksida di situ. Jadi udara karbon dioksida itu tidak langsung masuk ke dalam dia, jadi melekat di sini zat-zat racun berbahaya itu jadi aman untuk kesehatan di ruangan itu. Nah, jadi di samping untuk menahan dingin, ruangan yang di dalam itu tidak keluar, AC cepat bekerja maksimal. Nah, artinya kan listrik tidak boros. Karena AC itu kalau sudah suhunya mencapai, dia akan mati. Kondensor, kompresor situ bekerja. Soalnya ruangan di dalam ruangan itu sudah dinginnya sudah terpenuhi. Karena hawa dinginnya tadi itu tadi tidak keluar, bisa ditahan lewat benda gabus seperti ini, busa ini, bahan jok ini. Nah ini bahan sederhana kok, ini bisa didapatkan di tukang-tukang jok. Nah ini sudah saya potong, nanti kita pasang nanti di itu ventilasinya ya, kita pasang. Iya halo guys, ini ruangannya yang saya bakal pasangkan filter. Nah ini AC-nya, AC ruangan setengah VK merek Samsung. Saya bukan mengendorse ya, cuman kebetulan merek Samsung. Ya merek terserah tergantung keyakinan kita. Jadi ini ruangan kamar saya ukuran 3x3. Jadi ini ventilasinya di atas itu ya. Nah, jadi ventilasinya seperti itu. Ya, kita menyesuaikan ya. Bahannya busanya itu menyesuaikan dengan ventilasi. Bisa dimodifikasi ya tergantung. Cuma yang penting bahannya itu bisa menahan dingin supaya dingin yang di dalam ruangan tidak keluar, udara kotor di luar itu nggak masuk ke dalam. Dan juga sirkulasi udara normal. Nah, di situ kita sehat nantinya. Ruangan dingin, badan kita sehat, tidak kekurangan oksigen. Karena mulai bagaimanapun juga, kalau kita kekurangan oksigen itu kurang sehat, kurang bagus. Tidur tidak nyenyak, tidak berkualitas, gerah, kurang tenaga dan lain sebagainya. Ya, jadi kita tetap sehat, oksigen terpelihara. Nah itu yang harus dipenuhi. Nanti kita pasangkan itu ya nanti ke situ ya. Nah ini mungkin ya ruangan saya ini perlu dibenahi dulu ini untuk naik ke atas itu nantinya kita pasang. Oke. Iya, nah ini guys ya kita pasang filternya ini. Ini bentuk ventilasinya sudah menyesuaikan dengan filter ini, filter busa dari jok ini bahannya yang sederhana ini. Jadi nanti ya saya ingatkan bentuk ventilasinya ini menyesuaikan ya dengan uh, jenisnya itu. Jadi disesuaikan dimodifikasi. Kalau punya saya seperti ini ya modifikasi seperti ini. Nah ini ada kawat nyamuknya jadi menahan di sini sudah. Jadi tinggal masukkan aja ini.
Nah, itu yang seperti ini. Tapi kalau bentuk yang manjang, yang biasa ya terserah nanti bagaimana bikinnya. Yang penting ini nempel nantinya kan. Nah, tuh lihat angin dari luar masuk. Coba bayangkan kalau nggak ada yang penahan seperti ini, apa jadinya? Debu-debu masuk juga. Nah, ini ya. Nah, ini saya menggunakan ini apa semacam meja aja, nggak ada tangga, jadi yang biasa aja lah. Nah, ini kita pasang guys ya. Nah, ini pasang. Nah, sederhana kok. Masukkan seperti ini. Nah, sudah diukur ini ya. Nah, masukkan seperti ini ya. Nah, kita tarik sedikit, sesuaikan. Oke. Nah, kan gampang sekali ini. Nah, begitu selanjutnya juga yang lainnya. Nah, gitu. Nanti yang satunya begitu juga ya guys. Nah, tarik sedikit supaya ukurannya agak ke bawah sedikit. Nah, supaya agak sedikit rapat di atas supaya udara nggak bakalan masuk. Nah, gitu guys. Nah, jadi kan ini untuk menahan itu ya, menahan debu. Nanti kalau nggak kotor nanti bisa dicuci nih, gampang kan? Daripada langsung pakai kaut nyamuk, ya mungkin nyamuknya aja yang nggak bisa masuk. Tapi debu, zat berbahaya seperti karbon dioksida yang di luar itu, apalagi malam hari itu kurang bagus buat kesehatan. Juga dingin AC tadi saya katakan keluar dia kalau nggak ditahan seperti ini. Nah, ini bisa menahan itu udara dingin di dalam. Nah, itu nanti pasang selanjutnya seperti itu juga. Oke, nanti kita coba ya. Setelah hasilnya dipasang, kita coba hasilnya. Iya, nah ini kondisinya pada saat sudah ditutup dengan gabus ini, 3 ventilasi itu. Nah, seperti itu ya guys. Seperti itu. Nah, ini ruangan kamar saya pribadi saya ini ya. Nah, ini mohon maaf seadanya ini ya. Nah, ini kita tutup dulu sedikit gordennya ya. Gordennya ini kita tutup sedikit. Nah, seperti ini. Jadi sudah ditutup di atasnya itu ventilasinya. Nah, tutup sedikit. Nah ini kondisinya. Nah, jadi sudah terpasang. Nah, jadi apa namanya? Ini filter ini saya katakan tadi banyak manfaatnya itu ya untuk menyaring udara yang bercampur debu dari luar masuk itu tidak langsung ke dalam. Terus apalagi pada saat kondisi malam hari ya, karena di luar sana, di luar itu banyak udara kotor gitu, mengandung gas beracun gitu. Jadi ini mampu juga menyaring udara beracun itu ya, juga nggak langsung ke dalam. Nah, di samping itu juga dia mampu apa namanya menahan, melokalisir dingin, hawa dingin yang dikeluarkan oleh air conditioner atau AC ini. Nah, jadi itu fungsinya banyak di situ. Jadi saya sampaikan ya kepada rekan-rekan semuanya ya, kalau AC ruangan itu jangan ditutup semua ruangan. Itu memang bagus, maksimal dinginnya, terus konsentrasi, tapi sirkulasi udara saya katakan kurang. Nah, yang kita cari itu ruangan itu dingin, cepat dingin, udara itu sehat, sirkulasinya lancar, bersih, nyaman gitu. Nah, itu yang dicari. Nah, bukan hanya satu satu sisi aja, dampak kesehatannya juga harus kita perhitungkan. Nah, dengan sirkulasi udara yang normal dengan menggunakan gabus ini, kita tidak kekurangan oksigen dalam ruangan, tidak kekurangan oksigen karena bagaimanapun juga kalau kita kekurangan oksigen itu tidak baik untuk tubuh kita karena tubuh kita memerlukan oksigen. Nah, dengan oksigen tubuh kita segar, fresh, apalagi dalam ruangan seperti kamar ini tidur lebih nyenyak, berkualitas. Nah, itu. Nah, kalau kekurangan oksigen ya jelas sudah tahu akibatnya juga tubuh kita lemes, gerah, nggak enak. Nah, gitu. Nah, jadi itu tadi yang saya sampaikan. Nah, ini kita hidupkan AC-nya ya. Nah, kita hidupkan ini. Nah, ini AC-nya MCB-nya ini kita on dulu ya. MCB. Nah, tak. Nah, sekarang ini tombol remote kontrolnya di sini ya. Nah, ini. Ini tombol on. Nah, ini kita andak di 27 derajat ini, kurang lebih lah begitulah. Nah, dia AC-nya nanti akan hidup itu. Nah, ini sudah terasa sudah. Ini dinginnya sudah hampir terasa. Jadi dibanding dengan yang sebelum saya gunakan alat ini tadi, itu dinginnya agak nggak terlalu terasa gitu karena hawa dingin keluar.
keluar ruangan gitu. Jadi alat ini fungsinya banyak untuk menyekat dingin tadi. Nah, dengan dinginnya cepat, suhu yang kita kehendaki, misalnya 27 ini ya, seperti ini ya, dia cepat mencapai dia. Nah, otomatis kalau sudah mencapai, kompresor pada air conditioner yang ada di belakang sana sama kondensor dia akan stop dengan otomatis. AC itu bagus, normal kalau ada stop, ada jeda waktu sesekali itu. Nah, itu kenapa? Karena mesinnya itu istirahat ya juga. Nah, di samping itu juga hemat bahan energi di situ, penggunaan listrik. AC yang kurang baik itu hidup terus-menerus. Kenapa hidup terus-menerus? Ya mungkin juga ruangan itu lambat dingin. Nah, kompresor bekerja itu nggak ada istirahat, cepat aus, cepat rusak, dan juga boros listrik di situ. Nah itu, jadi itu yang harus diperhatikan. Demikian video yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi yang melihat semuanya mendengar ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman video ini ya. Dan jangan lupa tekan lonceng tombol notifikasinya untuk video berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.